Truk tanah dan pick-up bertabrakan adu banteng di Jalan Trans Kalimantan, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sopir truk tewas di lokasi kejadian usai terjepit dalam kabin saat truk terendam dalam parit. Berikut informasinya kami hadirkan dengan kecelakaan adu banteng lain antara mobil box dengan sepeda motor di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang wanita ditabrak mobil hingga terpental saat menyeberang di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi. Mobil langsung kabur dan meninggalkan korban yang tergeletak di jalan. Melihat kejadian ini, warga sekitar melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Kanit Lantas Polsek Labuan masih menyelidiki dan memburu pengemudi mobil yang melakukan tabrak lari. Korban yang mengalami luka serius dirawat di rumah sakit Mitra Medika Medan. Truk bermuatan tanah menabrak sebuah pickup dari arah berlawanan yang oleng hingga mengambil lajur kanan di jalur Trans Kalimantan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Sopir truk terjepit di dalam kabin saat truk terperosok ke parit. Eskavator dikerahkan lantaran warga kesulitan mengevakuasi korban. Evakuasi yang berlangsung lebih dari 3 jam membuat sopir truk tewas di lokasi kejadian. Sementara kernet pick-up tewas di lokasi kejadian dan sopir pick-up mengalami patah kaki. Video amatir warga merekam pasca tabrakan antara sepeda motor dan mobil box di Jalan Raya Dlangu, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Sopir mobil box terjepit badan mobil. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha mengeluarkan sopir yang terjepit. Setelah berhasil dikeluarkan, sopir dilarikan ke rumah sakit Sidowaras lantaran menderita luka pada kaki. Sedangkan pengendara sepeda motor dibawa ke puskesmas terdekat menderita luka di kepala. Kapolsek Dlangu AKP Agus Setiawan mengatakan, diduga pengendara sepeda motor kurang waspada saat di jalan menikung hingga akhirnya menabrak mobil box. Kecelakaan ini ditangani unit Satlantas Polres Mojokerto. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi menetapkan kakek dan nenek tiri serta ibu kandung korban sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan seorang balita di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Informasi ini kami rangkum dengan penangkapan pelaku tabrak lari yang menewaskan kakek berusia 72 tahun serta seorang mahasiswi yang mencuri motor tetangganya karena kesal kerap digosipi korban. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan kakek dan nenek tiri serta ibu kandung korban sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan balita perempuan berusia 2 tahun warga Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penyidikan, kakek dan nenek tiri korban kesal lantaran ibu korban tak pernah memberi nafkah sehingga kerap melakukan kekerasan. Sementara ibu korban diduga menelantarkan buah hatinya. Kasus ini terungkap saat jenazah korban dibawa ke Puskesmas Pasar Rebo pada Selasa malam. Tim medis curiga bahwa balita tersebut menjadi korban penganiayaan lantaran menderita luka lebam pada bagian tubuhnya. Seorang kakek berusia 72 tahun menjadi korban tabrak lari saat hendak menyeberang di Jalan Raya Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu. Akibat peristiwa tersebut, korban tewas di lokasi sedangkan pelaku kabur. Usai melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV, unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku pada hari Kamis pagi. Menurut polisi, pelaku menabrak korban lantaran kehilangan kendali karena mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi serta diduga sedang mengantuk. Polisi menyita barang bukti berupa sebuah mobil yang dikendarai pelaku. Seorang mahasiswi dibantu kerabatnya mencuri sepeda motor milik tetangga kos di Parepare, Sulawesi Selatan. Pencurian ini berlangsung 5 Januari lalu saat korban libur kuliah dan pulang ke kampung selama 6 hari. Pelaku kemudian membawa motor curian ke rumahnya dan mengubah warnanya. Pelaku mengaku jengkel kerap menjadi bahan gosip korban dan pacarnya. Dalam rilis yang digelar di kantor Polres Parepare Kamis 19 Januari, diketahui pelaku meminta bantuan kepada kerabatnya untuk mengambil motor korban yang diparkir di depan kamar kos. Tim Liputan CNN Indonesia.